Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para rekan mahasiswa semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Ira, kali ini di dalam pertemuan ke-7 yang akan membahas tentang determinan matriks. Determinan matriks akan kita awali dengan mengingatkan kembali apa yang kita sebut sebagai matriks bujur sangkar. Kita ingat bahwa matriks bujur sangkar adalah sebuah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Maka determinan dari suatu matriks yang berordo 2 seperti ini dinyatakan sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Atau dengan kata lain, determinan A adalah perkalian antara AD dikurangi BC. Contoh sederhana yang bisa kita ambil, matriks A adalah seperti ini, elemennya adalah min 4, min 2, kemudian 3 dan 0. Maka nilai determinannya adalah 4 dikali 0, dikurangi min 2 dikali 3. Maka hasil determinannya adalah 0, ditambah dengan 6, hasilnya adalah 6. Oke. Kemudian, salah satu cara yang bisa digunakan untuk menghitung determinan adalah ekspansi Laplace atau ekspansi kofaktor. Pada metode ini dikenal beberapa istilah, antara lain yang pertama adalah minor. Minor elemen AIJ, notasinya adalah MIJ, yaitu determinan yang didapat dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kemudian setelah itu kita akan menghitung kofaktor elemen AIJ, kita sebut sebagai CIJ, nilainya adalah sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali dengan minor IJ. Ya. Nah, I plus J itu diambil dari indeks dari elemen yang bersangkutan. Jadi kita harus mengenali dulu elemennya, berapa nilai barisnya, kemudian berapa nilai kolomnya, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus dari kofaktor. Oke, secara umum untuk melakukan ekspansi Laplace kita hanya bisa menghitung dalam satu baris atau satu kolom. Ya, artinya ketika kita menghitung untuk baris ke I, maka semua elemen di baris ke I akan dikalikan dengan semua kofaktornya. Kita lihat bahwa ini adalah perhitungan untuk baris ke I. Oke, untuk kolom ke J juga sama, dilakukan dengan hal yang sama, maka semua elemen di kolom ke J akan dikalikan dengan kofaktor dari elemen yang bersangkutan. Kemudian sekarang kita lihat, ini adalah contoh bagaimana kita akan melakukan ekspansi Laplace untuk menentukan nilai suatu determinan. Terdapat suatu matriks yang kita sebut sebagai matriks A, dia berordo 3 atau kita sebut sebagai 3 kali 3. Kita akan menggunakan ekspansi Laplace. Untuk itu ini adalah matriksnya, contoh matriksnya. Kemudian kita akan mengambil salah satu elemen, yaitu elemen A13. Elemen 13 adalah elemen yang berada pada baris 1 kolom ketiga, yaitu 0. Oke, nah untuk itu sekarang yang kita harus ambil dulu adalah M13. M13 adalah minor 13. Kita peroleh dengan menghilangkan baris 1 dan kolom ketiga dari elemen 13. Maka akan kita peroleh nilai minornya adalah seperti ini, yaitu 1, 2, 0, dan 1. Ini adalah minornya. Nilai dari minornya atau nilai determinannya adalah 1 dikali 1 dikurangi 0 dikali 2. Maka nilainya adalah 1 dikurangi 0, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk menghitung kofaktornya adalah min 1 pangkat 1 plus 3. 1 plus 3 diperoleh dari indeksnya adalah 1 plus 3. Maka karena pangkatnya 1 plus 3 ini dikalikan dengan minor. Minor 1, 3 diperoleh dari sini tadi. Oke, hasil dari kofaktornya menjadi min 1 pangkat 4 karena 1 plus 3 dikalikan dengan minornya. Minornya adalah 1 dikali 1 dikurangi 0 dikali 2. Maka hasilnya adalah 1, ini adalah 1, min 1 pangkat 4. Kemudian minornya adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, kemudian sekarang akan kita lihat contoh untuk menghitung satu nilai determinan semua dalam baris ketiga. Baris ketiga adalah 0, 1, dan 2. Itu adalah elemen di baris ketiga, maka kita harus menentukan semua kofaktornya untuk kemudian masuk ke dalam nilai determinan, yaitu elemen 31 dikalikan dengan kofaktornya, ditambah elemen 32 dikalikan dengan kofaktornya, kemudian elemen 33 dikalikan dengan kofaktornya. Mencari elemen sudah ada di sini, sudah ada di dalam matriks, dan untuk menentukan kofaktor, perhitungannya tadi sudah kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mengambil semua elemen pada baris ketiga, yaitu 0, kemudian 1, kemudian 2. Itu adalah elemennya. Kemudian, kita memasukkan semua nilai elemen
di dalam perhitungan determinan. Maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Oke. Kita akan melihat bahwa ini adalah perhitungan kofaktornya, ini adalah nilai elemennya, kemudian menghitung kofaktor berarti min 1 pangkat 3 plus 2, 3 plus 2 diambil dari indeksnya, kemudian ini adalah perhitungan minornya, minor 32, kemudian ditambah dengan min 1 dipangkatkan 3 plus 3, 3 plus 3 adalah elemen 33, kemudian ini adalah minor dari elemen 33. Di dalam elemen yang 31 nilainya adalah 0. Kenapa? Karena elemen dari A31 itu sendiri adalah 0. Oke, setelah semua kita pasangkan seperti ini, maka hasilnya kita peroleh seperti ini. Ya, dari perhitungan ini. Kemudian hasil akhirnya kita peroleh, prosesnya adalah seperti ini, dan kita peroleh hasil dari determinannya adalah sama dengan 4. Itu adalah perhitungan determinan untuk baris yang ketiga. Oke, dengan cara yang sama, kita akan melakukan perhitungan untuk kolom yang ketiga. Jadi kolom ketiga dilakukan dengan cara yang sama, yang berbeda adalah hanya pada elemennya saja. Elemennya adalah 0, 1, 2, elemen semua yang di kolom 3, kemudian dimasukkan dengan cara yang sama dan dihitung dengan cara yang sama, maka kita peroleh hasilnya sama. Artinya bahwa kita menghitung nilai determinan boleh dari baris atau kolom yang mana saja. Ya. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat beberapa sifat determinan. Yang pertama adalah jika A adalah sembarang matriks, maka nilai determinan dari A adalah sama dengan determinan transpos A. Oke, kemudian yang kedua, jika A dan B merupakan matriks berukuran sama, maka determinan A dikali determinan B adalah sama dengan determinan A dikali B. Kemudian yang ketiga, jika A mempunyai inverse, maka determinan inverse-nya adalah sama dengan 1 per determinan matriks A. Guna lebih memperdalam materi determinan matriks, ini ada soal yang harus kalian coba. Oke, ada matriks yang akan ditentukan determinannya dengan menggunakan ekspansi Laplace yang sudah saya jelaskan tadi, agar memudahkan kalian memahami materi ini. Selamat mencoba dan semangat! Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini, dan untuk contoh soal tadi, jika ada kesulitan bisa ditanyakan, atau jika ingin berdiskusi bisa melalui web kuliah. Jangan lupa untuk kuis dikerjakan dan diupload. Sampai bertemu di pertemuan ke-9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.